awal tua kita orang-orang tua itu dorang mau buat sesuatu entah kerja atau mau bikin kebun sampai mau kerja apa saja itu dorang bicara dalam Honai sebelum keluar. Modal paling utama itu kita harus bisa. Kita manusia ini semuanya bisa. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain juga yang mungkin teman-teman berpikir untuk bikin apa, harus bertindak begitu. Bertindak dengan tangan, percaya diri, apa yang saya akan bikin ini jadi. Hai, jumpa lagi di podcast RRI Wamena. Kali ini mari kita bicara di Honai. Nah, kali ini kita podcastnya outdoor. Dan biasanya itu kan kita di dalam ruangan. Nah, kali ini kita keluar ruangan dulu, kita outdoor dulu untuk podcastnya di kali ini. Dan pemirsa bisa lihat di sini untuk situasi di luarnya saat ini mungkin sangat unik sekali. Dan ini salah satunya kafe juga yang budayanya tuh sangat kental dari situasi kafenya, dindingnya ini mungkin bisa dilihat. Namun kita akan membahas di sini siapa pemilik dari kafe ini. Kita saat ini ada di Honai Lama, tepatnya di Honai Lama. Ini kurang lebih 1 kiloan lah dari kota Wamena untuk bisa capai atau bisa sampai di lokasi ini. Nah, kali ini kita ada di Hulkam Cafe. Ini Hulkam Cafe ini adalah salah satu milik dari anak asli Papua Pegunungan yang memiliki inspirasi untuk membangun atau memiliki impian untuk membangun sebuah kafe di Wamena ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan ownernya langsung. Kita sapa langsung, ada Tinus Wetipo. Terima kasih. Iya. Wah. Selamat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tinus Wetipo. Status pendidikan saya terputus dari SD kelas 4. Kelas 4 SD? Iya, kelas 4 SD. Saya sudah ditahan putus dulu. sekolah. Bagaimana kabarnya, Tinus? Baik. Bagaimana dengan pengunjung-pengunjung kita yang datang di Hulkam ini? Puji Tuhan, luar biasa juga. Saya tidak habis pikir, tapi puji Tuhan, pengunjung luar biasa yang datang. Banyak yang datang? Banyak yang datang. Kalau di sini jual-jual kopinya pakai mesin itu juga ya? Atau semuanya lokal? Ya, semuanya lokal. Saya belum ada mesin, jadi saya pakai sementara sidu-sidu biasa. Iya. Ini situasinya, inspirasinya bagus sekali di kopi. Dari desain untuk kafenya ini sangat lokal sekali. Dan ini tidak ada yang, ini semuanya kayu nih, tidak ada yang tembok-tembok atau miniatur-miniatur lain, tapi ini didesain dalam versi lokal budaya Papua Pegunungan. Tinus, tadi kan sempat cerita nih, Iya. Kelas 4 SD saja begitu. Kenapa sampai putus sekolah? Saya ikut-ikut tentara. Ikut tentara maksudnya? Ikut bantu-bantu di tentara. Oh, ikut-ikut bantu Iya, di tentara. iya. Terus? Jadi waktu itu saya sekolah, cuman saya dari tentara suruh saya untuk bantu cari makanan kambing. Jadi saya lupakan sekolah. Saya fokus di cari makanan kambing, saya lupa sekolah. Jadi artinya menggembalakan kambing, Iya. sehingga putus sekolah begitu? Iya. Nah, dari situ semenjak saya tinggal dengan orang tua angkat saya, orang tua angkat saya sudah pulang kampung, saya lagi pulang kampung. Oh, Jadi- berarti Tinus hidup dengan orang tua Iya. angkat? Iya, hidup dengan orang tua angkat. Maaf, bapak dengan mama? Bapak dengan mama ada waktu itu. Cuman saya lebih ke orang tua angkat karena dikasih manja sekali. Orang tua angkat ini yang pelihara kambing? Ya, yang pelihara kami. Ya. Jadi saya ikut itu, sudah dari situ saya putus sekolah. Orang tua dia pikir saya ke sekolah, tapi saya sendiri yang tidak ke sekolah. Kenapa tidak sekolah? Karena tidak tertulis. Tidak tertulis? Iya, tidak tertulis, jadi saya malu. Makanya saya keluar sekolah. Malu sendiri makanya keluar Malu sekolah? sendiri, makanya keluar sekolah. Oke, Tinus.
di sisi lain mungkin dengan inspirasi-inspirasi yang hari ini mungkin sangat luar biasa sekali. Ada putus sekolah di kelas 4 SD, impiannya bisa buat kafe yang desainnya lokal sekali. Ini sangat luar biasa. Terima kasih. Cita-cita awalnya itu apa? Cita-cita awalnya tuh saya ingin jadi tentara. Ingin jadi tentara. Iya. Ingin jadi tentara cuman tapi gitu aja. Kenapa? Karena tidak tahu tulis jadi saya keluar. Malu. Kenapa bisa tinggal sama di tentara begitu? Maksudnya di lokasi-lokasi yang di TNI gitu. Jadi pembantu. Hmm? Jadi pembantu. Kerja-kerja sama pembantu begitu. Orang tua angkatnya ini orang TNI. Iya, ini. Oh, kebetulan di situ jadi bantu-bantu untuk iya. Di situ. Iya. Mungkin saya pikir saya mungkin lewat bantu-bantu mungkin saya bisa jadi tentara. Hanya saya bantu-bantu tapi di situ saya keluar sekolah lagi. Berarti memang orang tua angkatnya pensiun, iya. Terus Tinus Pulang. Kembali lagi ke iya. Kampungnya di mana? Kampungnya di sini. Oh, di sini. Iya. Di Hone Lama sini. Iya, Hone Lama. Oke, Tinus. Saya dengar dan selama ini mungkin juga kita bisa lihat di media-media sosial. Tinus ini kan awalnya tuh pakai gerobak. Iya. Gerobak. Kenapa sampai pakai gerobak jualan kopi? Waktu itu memang saya tidak punya pikiran untuk jualan gerobak di kopi juga, kopi di gerobak. Cuman saya dapat barang itu, jadi saya lihat saya termotivasi dengan gerobak itu, makanya saya bawa pulang. Setelah rakit gerobak itu begitu, sementara saya jualan, saya pikir untuk dia punya tempat tinggal. Dapat gerobaknya di mana? Di mall. Oh, di mall. Iya, di mall Wamena. Ceritanya bagaimana? Ceritanya pas kita bersihkan mall. Bersihkan mall waktu itu ada rencana mau bikin UMKM, jadi kita bersihkan terus gerobaknya ini mau dibuang, mau bawa ke jadikan kayu bakar begitu, tapi saya minta saya bawa pulang, terus saya jadikan itu untuk kopi keliling. Kopi keliling. Ya. Nah, kopi kelilingnya itu dimulai dari kapan? Agustus tanggal 10. Agustus tanggal 10 di tahun 2025 kemarin. Tahun 2025. Ya. Itu sudah mulai. Iya. Dengan Sudah mulai. Kopi gerobaknya. Iya. Itu dari Agustus tanggal 10. Dari Agustus tanggal 10 saya sudah mulai. Saya penasaran nih, kopi gerobaknya itu Tinus tuh keliling ke mana-mana sih? Keliling Kota Wamena. Keliling Kota Wamena. Iya. Dorong gerobak. Iya. Kadang saya mangkal di pasar, di terminal, kadang depan Menara Saling. Cuman dari saya mangkal-mangkal di situ, saya bawa pulang gerobak, taruhnya di luar. Jadi saya berpikir, coba gerobak ini dia harus punya rumah Kak, karena gerobak saja saya bisa bikin dia unik begini, berarti saya coba bisa bikin lagi rumahnya. Jadi motivasinya itu dari gerobak, terus saya jadikan dia punya kafenya. Itu sampai dapat pemikiran mau bikin gerobak keliling ini dari mana tuh inspirasinya? Inspirasinya sendiri. Sendiri. Saya kira kayak dari Transformer begitu. Iya, awalnya memang saya dari motivasinya dari film Transformer. Saya pernah nonton film itu, ada robot kuning itu, dia mobil yang terdampar. Iya. Jadi saya pikir gerobak juga mungkin kayak begitu. Mungkin jangan sampai gerobak ini gerobak legenda baru terdampar. Makanya saya bawa pulang dia, tapi memang gerobaknya oke. Memang ternyata gerobak legenda yang terdampar. Tapi bisa gerobak ini sangat unik kalau biasa kita lihat di Kota Wamena, karena kemungkinan biasanya itu kalau di luar Papua kalau identik dengan gerobak itu ya kalau tidak bakso, iya, sate. Tapi kalau di Wamena itu jualan gerobaknya itu pakai kopi, jadi suatu hal yang sangat unik dan salah satu inspirasi dari anak Papua. Anak asli Papua Pegunungan di sini yang berkeliling di Kota Wamena berjualan kopi menggunakan gerobak. Nanti kami tampilkan gerobaknya itu modelnya seperti apa, tapi ini unik juga karena didesain dalam budaya lokal anak Papua Pegunungan. Nah, setelah jual kopi keliling gerobak di Kota Wamena,
impian dari seorang Tinus itu apa? Saya punya impian itu karena saya sudah mulai dengan kopi, jadi saya ingin main kopi. Atau saya ingin seperti teman-teman lain yang jual kopi, saya juga ingin seperti begitu. Mulai cinta dengan kopi-kopi ini dari mana? Dari gerobak. Dari gerobak? Iya. Kopi-kopi yang dijual itu kopi-kopi seperti apa? Campur, karena posisi kita anak nasional, jadi saya pakai kopi asli Papua Pegunungan sama kopi nasional. Jadi kapal api lagi, terus ada nasional saset-saset lagi. Kopi-kopi yang saset itu Ya, dijual? saset lagi dijual. Itu banyak yang beli? Banyak sekali. Orang lebih beli yang saset. Lebih Kebanyakan banyak. lebih yang saset. Itu kan biasa parkirnya di Tugu Salib ya kalau tidak Iya, salah. iya. Itu juga biasanya kalau saya lewat, biasanya gerobaknya Tinus itu ramai dengan pengunjung-pengunjung. Iya, betul. Berapa pendapatannya per hari Tinus? Per Kalau hari- waktu masih gerobak, kalau waktu masih gerobak. Kalau waktu masih gerobak itu, kalau saya keliling itu kadang lebih dari 1 juta. Itu 1 kalau juta? keliling ya. Tapi kalau saya mangkal di tempat itu paling tinggi itu 500. Itu maksudnya keliling parkir di sini kalau ada yang mau pesan, Kalau singgah lagi di situ. kalau yang singgah itu yang dia punya pemasukannya itu sekitaran 500 itu paling tinggi. Hmm. Tapi kalau saya keliling posisi berjalan boleh, dia pemasukannya lebih. Ini kan unik ini. Banyak yang berpikiran biasanya anak-anak asli, biasanya lah kita ini di generasi-generasi muda untuk membanggakan orang tua itu kan tujuannya ya kalau tidak dapat pekerjaan yang kantor misalkan atau tidak dapat pekerjaan yang PNS lah, kenapa tidak pilih PNS? Nah, karena status saya awalnya tidak sekolah. Oh itu lagi ya, dibatasi dengan Iya. pendidikan itu Iya. lagi. Sehingga Tinus berpikiran untuk bisa usaha sendiri. Iya, usaha sendiri ya. Oke, Tinus, dari gerobak sendiri, tantangannya untuk keliling di Kota Wamena itu seperti apa? Ada hal-hal yang mungkin jadi kendala buat Tinus macam sudah barang ini kas tinggal sudah, atau Kalau untuk kendala buat saya untuk masalah gerobak tuh satu, yang paling pertama tuh saya punya jalan masuk keluar saya ini memang pecik sekali. Jadi satu yang bikin saya kendala tuh cuma di jalan saja. Kalau sudah sampai di aspal itu saya tetap semangat. kenapa sampai, maksudnya sudah bisa menghasilkan uang, sudah bisa hidup dengan diri sendirilah dengan inspirasi yang banyak, kenapa tidak lanjutkan sekolahnya terus? Belum punya jasa. Hah? Belum punya jasa. Belum punya ijazah, Iya, tapi mau sekolahnya, mau sekali. mau juga kayak orang-orang lain Iya, di luar. iya. Saya ingin belajar lebih lagi. Jadi sih saya tidak sekolah, apa yang saya bisa bikin saya bikin. Tapi sementara berjalannya saya bikin ini, saya ingin sekolah supaya saya bisa tahu ilmu yang mungkin lebih lagi, tahu pengalaman seperti yang saya bikin mungkin lewat saya sekolah, mungkin saya bisa dapatkan inspirasi yang lebih lagi untuk bangun yang besar ke depan. Mau bangun yang lebih besar lagi, Iya. Hulkam Cafe. Iya, cuman saya belum punya jasa, jadi mau pikir untuk sekolah juga belum. Iya. Oke, kita beralih dari gerobak. Ini dari gerobak ini kayak seduhan kopi nih ya, Iya. seduhan sebuah perjuangan dari gerobak menjadi sebuah kafe impian. Ini yang Tinus impikan. Iya, saya bikin rumah harus begini. Hulkam Cafe. Kenapa pakai nama Hulkam? Karena tempat sini namanya Hulekama. Oh, Hulekama itu Iya. dari singkatan nama. Iya, dari Oh, singkatan iya, nama iya. di sini. Karena nama di sini, kampung di sini tuh kampung Hulekama. Oh, Hulekama ya. Jadi saya singkat saja Hulkam. Hulkam Cafe. Iya, Hulkam Cafe. Nah, Hulkam Cafe ini kenapa didesain seperti ini? Kan biasanya itu kan kafe-kafe sekarang kan kafe-kafenya tuh kayak apa ya, menarik untuk dapat desainnya itu menarik anak muda, misalkan mungkin
lebih modern lah, Iya. begitu. Kenapa sampai bisa ada inspirasi buat kafe yang desainnya lokal sekali? Ini inspirasinya itu muncul dari sini, Mhm. dari saya punya gerobak. Terus waktu saya jalan-jalan itu saya lihat yang tidak ada. Jadi saya lihat di setiap kafe, ini teman-teman bikin seperti begini, yang tidak ada mungkin seperti begini. Jadi saya pulang, motivasi tambahan dari gerobak. Gerobak saya bikin begini, jadi saya manfaatkan alat yang ada di hutan sini untuk bikin kafe. Ini desainnya berapa hari nih buat kafenya? Ini sudah masuk 1 tahun. Ini masih 1 tahun Iya. pembuatannya? Iya. Maksudnya untuk bangun kafe ini? Iya, sudah 1 tahun sekarang. Berarti dari bulan Februari 2025? Iya. Sambil bangun ini, sambil gerobak jalan? Iya. Untuk bisa bangun kafe Hulkam ini? Iya. Jadi ini sebagai dia contoh macam gerobak punya garasi begitu. Jadi gerobak dia jualan, dia pulang dia punya garasi. Dia punya tempat? Ya, awalnya saya taruh di luar atau taruh saja sembarang begitu, tapi saya pikir ini dia semacam apa begitu, jadi harus bikin dia punya ini rumah. Jadi saya mulai sambil jualan, waktu kosong saya mulai kerja di sini. Jadi Tinus ini anggap gerobak ini kayak sebuah barang yang mewah yang memang Iya. harus dijaga begitu. Iya, dijaga begitu. Hanya saya kadang tidak bak keluar jualan itu karena saya. Jadi dari gerobak ini saya banyak inspirasi sekali. Kalau bisa dilihat ini Tinus ini orangnya kayaknya lebih penyayang begitu, lebih sayang barang yang bisa membuat dia tumbuh gitu ya. Iya. Karena awalnya memang dari gerobak. Iya, awalnya dari gerobak. Tapi sebelum ke gerobak itu Tinus bikin apa saja? Jadi pemuda biasa, nganggur saja begitu. Nganggur aja begitu. Iya, nganggur. Dapat inspirasi itu, Iya, akhirnya jadi jual. sampai begini. Jual. Iya. Yang desain ini siapa? Sendiri. Sendiri. Iya, Kerjanya sendiri. sendiri sama teman-teman. Jadi ada teman-teman yang bantu saya habis cari-cari tali, angkat tali. Mhm. Terus untuk konsepnya ini dari saya sendiri tuh. Kita bikin begini, kita bikin jadikannya begini saja. Gitu. Jadi ada teman-teman tuh ikut saya. Jadi dong cuma bantu apa yang saya bilang. Ini kan banyak sekali nih, kayak dari ikatan-ikatannya ini kan harus tunggu kering dulu ya atau? Ya, tunggu kering 1 hari. Dia laju baru keras, jadi kita ikat. Kalau langsung basah-basah itu dia patah-patah. Jadi harus kita kasih kering 1 hari, 2 hari dia kena matahari baru kita ikat. Tinus, di cafe ini kan baru launching ya, baru launching bulan berapa tuh launching? Februari 2015 ini kemarin tanggal 14 Februari. 14 Februari pas dengan Valentine ya. Iya. Cafe Hulkam ini di launching. Iya. Sore-sorenya yang ramai di sini pas apa saja, waktu apa gitu? Pas waktu matahari bagus, cuaca bagus tuh. Tapi kalau cuaca buruk sedikit saja, dan paling sedikit 7 orang, 5 orang. Kalau cuaca bagus ya puji Tuhan banyak, sekitar 20 orang. Hulkam Wanawali itu apa artinya? Ada arti dari sebuah nama itu. Pasti kan kita kasih nama sesuatu itu kan pasti ada Iya. artinya atau ada dorongan dari kita untuk membuat sebuah nama itu. Kalau untuk nama Wanawali ini, saya pernah lahir itu di Yali, di daerah Mek. Saya lahir di sana, makanya saya ambil Wana ini. Di sana tuh panggilan di sana tuh Netaiken. Di sini di sana panggilan dari Yali itu Wana, tapi kalau di sini Netaiken. Jadi saya ambil Wana dari Yali, saya ambil Wana, dari sini saya ambil Netaiken. Jadi dia punya terjemahan itu Wanawali. Jadi Wanawali itu artinya bahasa di sini tuh Netaiken Hano. Itu artinya? Artinya hati baik. Oh, hati baik. Iya. Berarti Hulkama, adanya kafe ini, adanya kafe Hulkam ini itu terinspirasi dari sesuatu yang baik ya. Iya, yang baik.
Tinus. Ya, oke. Tinus, saya ingin dengar cerita-cerita sedikit dari Tinus, mungkin dari perjalanannya Tinus yang putus sekolah di kelas 4 SD. Inspirasi jadi pemuda pengangguran sampai ada inspirasi untuk jual kopi keliling menggunakan gerobak sampai di Hulkam Wanawali Cafe. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang Tinus ambil selama mungkin di jalan hingga capai dengan kafe-kafe impian yang Tinus sudah ini. Mungkin ada yang ingin diceritakan yang Tinus mungkin dari sesuatu hal yang Tinus rasa bahwa ini adalah sebuah inspirasi yang datang dari saya. Kalau ini memang inspirasi dari saya sendiri Ya. untuk buat ini, termasuk gerobak sampai sejauh ini saya sendiri berpikir kalau saya tidak bisa pendidikan atau mau lanjut ke sekolah, makanya saya sendiri berpikir, saya lihat banyak teman-teman pemuda yang maju, banyak inspirasi dari dorang juga saya dapat. Terus saya lihat dan saya juga harus bisa begitu. Tidak perlu kita butuh modal, tapi modal nekat. Harus bisa modal nekat, kita bisa berdiri atau kita bisa bikin usaha sendiri. Karena ya mungkin begitu. Jadi inspirasinya itu muncul sendiri. Sulit untuk diungkapkan. Iya. Tinus tadi kan bilang ini sudah menjadi kafe impian begitu. Nah ini kan biasanya semuanya lokal nih. Ya. Dari kayu-kayu yang didesain sebagaimana mungkin sehingga terciptanya sebuah desain yang sangat-sangat luar biasa. Saja ini kagum nih. Lihat nih, sampai dari anak muda bisa bikin begini. Nah ada tidak maksudnya yang latar belakangi Tinus sehingga bikin kafenya, saya mau bikin kafenya yang lokal lah, yang ada sedikit kebudayaannya dalam gitu. Mungkin dari awal itu memang tujuannya mau bikin begini. Kan sekarang kan bisa kita beli batu, Iya. bisa semen atau karena mungkin semennya terlalu mahal. Iya, seperti begitu. Karena alat yang kita butuhkan itu dia mahal. Ya. Mahal. Terus saya berpikir lagi. Terus satu itu Honai kreatif. Jadi saya termotivasi itu dari Honai kreatif. Jadi saya pikir Honai kreatif. Jadi Honai itu kan satu wadah buat ini Honai ini. Ya. Cuman kreatifnya itu. Jadi saya pikir-pikir Honai kreatif. Berarti kreatif itu mungkin kita harus bikin apa dalam Honai. Ya. Selain kita usaha dari Honai keluar, mungkin kita bikin hiasan-hiasan dari Honai keluar, mungkin macam kita belajar. Jadi kreatifnya itu saya pikir Honai berarti harus dalamnya seperti begini. Jadi itu muncul sendiri untuk bikin seperti ini. Tapi memang saya rasa Tinus ini kreatif lah. Iya, saya orangnya itu suka seni. Suka seni. Paling suka sekali seni. Cinta seni. Cinta sekali. Ya, Tinus ini orangnya sangat kreatif pemirsa. Kita bisa lihat itu Tinus bukan hanya sebagai owner dari Hulkam Cafe ini, tapi Tinus juga tuh ada buat kerajinan tangan ya. Iya. Kerajinan tangan itu ciptaan Tinus selama ini yang mungkin menjadi kesibukan Tinus juga. Iya. Begitu ya. Tapi bisa dilihat di belakang saya ini Honai-nya itu ada juga Honai di belakang Tinus dan beberapa Honai itu dari tangannya Tinus sendiri. Iya. Dari saya sendiri. Mendesain sebuah rumah-rumah begitu ya. Iya. Karya seni. Iya, Itu dijual juga Tinus. Jual juga, cuman saya tidak jual. Karena awal-awal yang saya bikin, awal saya waktu tidak tahu, saya belajar, jadi belum saya kasih keluar. tapi kalau dipesan bisa lah. Bisa saya pasti. Itu dibuatkan begitu ya. Iya, dibuatkan. Karya Iya. seninya. Oke. Tinus,
Kalau ruangan-ruangan dalam Hulkam Cafe ini semuanya dari mana nih? Kita kan dari depan nih. Kita kan lagi duduk nih. Iya. Lagi duduk di Meja kasir. ini meja kasir. Ya, meja kasir. Oke, meja kasir. Di belakangnya Tinus itu sudah area Ngopi barista. oh barista. Iya. Oh, di sini, baristanya di sini. Iya. Oh, siap. Ini dalam ini area kerja. Oh, ini untuk area kasir. Ya, area kasir. Ini area barista ini. Jadi area yang kerja saja, yang sedukupi saja dalam sini. Ya. Tapi menarik Pak Mirsa, di belakang saya ini tepat yang di ruangan sini nih. Ini ada Honai ya? Iya. Honai. Itu tempat karyawan istirahat. Oh, tempat karyawan saya. Iya, karyawan. Berapa karyawan di sini? Karyawan di sini yang aktif 2. 2. Ya, kemarin 1 tapi puji Tuhan ada adik lagi yang ingin kerja di sini. Itu barista. Ya, barista. Barista Masih di gerobak. Oh, di Barista gerobak. barista di gerobak. Iya. Kalau Tinus langsung jadi baristanya di sini. Iya, saya ingin jadi baristanya langsung di sini. Oh, langsung jadi barista. Cuman belum ada alat jadi saya masih Di sini juga ada tempat-tempat foto-foto ya kalau ada bisa tempat. datang. Iya. Yang paling rame di malam minggu kalau siang-siang begini, ini kita datang ini sekitar jam-jam 11-an lah. Ya, jam-jam 11-an ini masih bukanya biasa jam berapa? Jam 10. Oh, jam 10. Iya. Itu sudah mulai buka. Iya, tutup jam 10 lagi. Tutup jam 10 malam. Malah Nah. buka jam 10 pagi. Ini kan jalurnya di ke dalam ini agak apa ya? Agak masih di apa ya? Di pinggir-pinggir Kota Wamena ya, masih di pinggiran Kota Wamena, tapi ini dijamin ya. Dijamin semua ini di sini aman. Tapi saya bisa rasakan tadi pendengar di Hulkam Honai Cafe ini kayak apa ya? Sejuk ya, kayak tenang begitu kalau kita lagi. Saya tadi sempat duduk-duduk di belakang, situasinya tuh kayak tenang sekali. Ini tempat untuk bisa membuat sebuah inspirasi dari kafe yang memang sudah diciptakan dari sebuah inspirasi dari takdir seorang Tinus Wetipo gitu. Tinus, setelah buka kafe Hulkam Wanawali tidak di jalan lagi nih, jarang lagi di jalan atau saya akan lanjut untuk di jalan karena awalnya saya mulai dari jalan, saya akan kembali ke jalan. Cuman saya lagi kerja, saya punya tempat ini, makanya saya sementara fokus di rumah. Oh, ini belum jadi semua? Belum jadi, ini masih 40%. Oh, masih baru 40%? Iya. Sudah begini? Iya. Oh, Tinus maunya mau bikin yang mana lagi, seperti apa? Jendela, terus butuh wifi, kursi, lampu. Jadi menurut saya ini masih belum sekali, belum jadi 100%. Oke, Tinus, setelah jadi nantinya mungkin setelah 100% lah, mungkin sudah menjadi sebuah kafe atau garasi gerobak Tinus yang sudah Tinus anggap ini sudah sempurna lah. Iya. Begitu. Apa ya akan menjadi Tinus punya cita-cita ke depan lagi itu? Apalagi yang mau dibuat begitu? Kalau untuk ke depan tuh banyak konsep-konsep yang sudah saya siapkan, cuman ya konsep-konsep itu saya harus kerja dari sekarang, dari mulai tempat ini. Nah, tempat ini saya akan mungkin ke depan mungkin buat seperti apa itu saya ikuti saja proses. Jadi mungkin ke depan kalau ini saya akan bikin tempat-tempat untuk karaoke, tempat wedding, ada tempat-tempat kosong, mungkin ada tempat kopi lagi yang seperti begini. Ini pro wedding? Iya, wedding lagi. Terus ada teman-teman bermain. Terus akan bikin lagi untuk apa orang ngopi seperti begini, cuman harus cari alat-alat di hutan. Kayak untuk bikin begini harus saya cari lagi, makanya apa ya? Seperti begitu. Harus ada modal juga ya? Iya, harus ada modal juga, betul. Tapi ya, modal kita tangan saja. Jadi ya mudah-mudahan lah ini semua terjawab di Tinus capai impiannya untuk menjadi seorang owner
Hulkam Cafe, Iya. kayak gitulah ya. Nah, Tinus, mungkin setelah jadi Hulkam Cafe-nya, Tinus mungkin bisa ceritakan sedikit kendala-kendala yang dialami selama berdirinya kafe ini. Apa yang menjadi kendala paling berat lah begitu? Kendala paling berat buat saya itu satu tuh di alat kerja, Ya. semacam gergaji, martilu, terus paku juga itu saya pakai paku-paku bekas, jadi saya rasa kewalahan di situ. Terus satu tuh yang buat saya kewalahan itu untuk angkut barang-barang, karena kadang saya potong banyak tapi mau angkut tidak ada orang. Oke, Tinus, kita sudah bicara banyak sekali nih. Seorang Tinus yang berawal dari jalannya hingga Hulkam Cafe. Tinus, kebanyakan kita anak-anak muda sekarang ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita lebih pilih PNS. Tapi tadi Tinus sudah ceritakan bahwa saya juga ingin jadi PNS, tapi terkendala dengan pendidikan, Iya, gitu. betul. Dengan pendidikan. Nah, inspirasi ini bukan masuk ini halaman rumah semua. Iya. Ini halaman semua rumah yang dikemas menjadi sebuah kafe yang kita bisa lihat sekarang juga. Kafe ini juga menjadi kafe yang cukup sudah menjadi terkenal juga di kalangan anak-anak muda di Wamena untuk nongkrong-nongkrong biasanya di sini di Hulkam Cafe ini. Nah, kita kan juga di era-era digital saat ini. Dari tingkat promosi dan lain sebagainya, itu kan banyak kendala-kendala juga yang kita alami. Tadi termasuk Tinus bilang bahwa dari jaringan WiFi. Tapi saya lihat Tinus juga main di media sosial loh, untuk promosi-promosi kafe ini. Iya. Cuman saya tidak terlalu fokus juga di HP, karena saya kerja, jadi saya tidak terlalu fokus main HP. Pada saat saya keluar mungkin ada jaringan, baru saya upload foto-foto yang saya foto di sini. Jadi setelah saya upload 1-2 hari saya kadang tidak aktif karena terbatas di jaringan. Tempat sini juga jaringan kurang bagus, tidak ada jaringan lagi, makanya saya kadang-kadang upload begitu. Oke. Sebagai anak asli di Hulkam sini sendiri. Nah, ini kan juga menunjang dari program-program Astacita yang dibuat oleh Bapak Presiden Ekonomi Digital. Itu Tinus masuk lah. Biasanya kan promosi saya lihat juga di media-media sosial Tinus juga aktif untuk promosikan Hulkam Cafe ini, sehingga itu yang bisa menarik pengunjung untuk datang di Hulkam Cafe ini. Nah, ekonomi atau UMKM di sekitaran sini juga dibangkitkan di halaman-halaman rumah, itu juga cukup menarik ya, Tinus. Nah, Tinus, umurnya sekarang berapa? Saya kelahiran 2000. 2000, jadi sudah 25 tahun. Iya, berjalan 26. Oh, berjalan 26 tahun. Ya, berjalan 26 tahun. Ada tidak terbenak dalam Tinus punya hati begitu? Di usia saya ini saya harus jadi ini. Ada tidak itu? Ada. Saya di usia ini saya ingin jadi barista. Ingin jadi barista? Iya. Pindah dari cita-cita saya. Karena cita-cita awal saya sudah begitu. Saya dapat dari gerobak, dia membawa saya inspirasi untuk jadi barista. Jadi untuk sekarang ini saya ingin jadi barista untuk ke depan. Mungkin untuk buat kopi, untuk punya impian punya kafe. Ini kan sudah punya kafe, tinggal jadi sekolah jadi baristanya begitu ya? Iya, jadi barista. Biasanya itu barista itu sertifikat ya kalau tidak salah ya? Iya. Kalau mau dapat sertifikat baristanya itu, di situ kan rata-rata biasa beberapa kali tuh saya lihat teman-teman yang jadi barista sekarang juga itu pergi ambilnya sertifikat gitu. Iya, betul. Berarti itu ada niat Ada Tinus ingin untuk jadi seorang barista. Iya. Nah, di belakangnya Tinus ini semua kan rata-rata nih anak-anak barista nih. Iya. Yang mungkin sudah sekolah barista begitu. Kenapa tidak punya, maksudnya stom lah ke mereka
untuk koneksi untuk bisa jadi seorang barista begitu? Pernah? Belum. Belum. Cuma ya ada beberapa kakak kobus yang saya belajar dari sekarang sementara saya ada belajar dari kakak-kakak yang sponsor saya kemarin toh. Karena awalnya saya tidak ada sponsor, tidak ada arah yang untuk saya ini, tapi ada beberapa kakak bantu saya, jadi saya ada sedang belajar dengan orang. Tapi bukan apa belajar dengan orangnya, tidak, cuman saya ikuti dari orang punya media, saya lihat-lihat, oh cara main kopi begini, oh cara susun kata untuk kopi begini. Jadi saya ambil pengalaman atau cari motivasi dari kakak dorong punya media. Nah, terus di pemirsa yang lagi nonton, ini kan banyak di usia-usia yang kayak Tinus juga. Di usia 25 tahun, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak yang mungkin seumuran dari Tinus itu, bahwa inspirasi atau dari lewat perjalanan Tinus ini semuanya bisa capai cita-cita. Jadi mungkin ada yang bisa sampaikan kepada anak-anak yang memang usianya juga sebaya dengan Tinus begitu. Kalau untuk saya, untuk pemuda-pemuda seperti saya toh, itu susah juga untuk kita mau bikin seperti begini. Tidak tahu teman-teman lain punya pikiran. Saya juga pikir sendiri baru bikin. Jadi saya mau bilang teman-teman untuk seumuran saya untuk harus begini juga, kembali ke pribadi. Tapi apa yang menjadi kekuatan Tinus begitu? Yang buat saya jadi kuat itu, saya harus bisa gitu sebagai putra daerah. Di sini saya harus bikin salah satu usaha yang mungkin bisa hidup untuk saya ke. Artinya bahwa Tinus ingin bergerak sendiri, dia tidak mau menghindari bantuan-bantuan dari orang lain begitu. Inginnya sukses karena diri sendiri begitu ya. Karena saya juga punya pergaulan ini terbatas, karena saya jarang main di kota, jarang berteman dengan orang-orang. Saya berteman tuh dengan adik-adik mungkin yang di kampung-kampung di rumah sini, makanya untuk bergaul keluar tuh kurang. Jadi saya dari tempat ini baru saya mulai sini. Tapi tidak ada kata-kata dari orang lain mungkin, kau bikin apa itu? Mau pergi dorong gerobak atau mau pergi keliling-keliling bikin capek saja? Ada dapat seperti itu? Banyak, tapi saya tidak tahu juga. Pasti ada. Pasti ada seperti begitu, cuman saya sekarang berpikir tidak perlu saya singgung ke mereka. Apa yang teman-teman lain bikin, saya juga bisa gitu. Jadi saya percaya diri dan saya jalan. Mungkin untuk teman-teman lain juga tuh harus percaya diri. Apapun yang kita bikin tuh semua bisa, cuman kembali ke kita. Kita mau fokus ke atau tidak? Intinya fokus. Iya, intinya fokus. Fokus pada satu cita-cita yang memang melekat dan. Nah, banyak nih sebenarnya. Kalau mau mungkin saya mau ungkit-ungkit dari Tinus begitu ya. Kalau Tinus di lokasi-lokasi kafe ini apa saja nih yang Tinus siapkan di sini? Kalau ini kan tadi kita sudah bilang di belakang saya ini ada Honai. Di area yang kita lagi duduk sekarang ini adalah area kasir. Ini bisa dilihat di desain lokal sekali di sini. Di situ ada untuk tempat baristanya. Nah di belakang lagi itu ada tuh. Ada dapur lagi. Terus ada ruangan bar lagi. Jadi bar itu tempat orang ngopi sambil makan. Ngopi sambil makan. Iya. Yang paling spesial di sini tuh apa Tinus? Yang paling spesial sini tuh tempatnya dulu deh, tempatnya dulu. Yang paling spesial atau yang paling menarik itu tempatnya di bagian mana? Yang mungkin sering orang datangnya yang mungkin paling datang menarik foto-foto lah begitu. Kalau untuk yang paling menarik itu di belakang. Dia potret dari belakang, itu dia punya background foto tuh paling bagus sekali. Terus dari depan juga bagus. Tapi kalau menurut saya itu dalam satu wadah ini bagus semua. Bagus semua. Ya. Ini karena semuanya dari dari tangannya Tinus. Iya, dari tangan sendiri. Betul. Kalau soal kalau di sini cuma kopi atau? Di sini cuma rencana itu mau bikin lokal semua.
kopi lokal, Makanan lokal. makanan lokal. Seperti itu. Kalau sudah ada makanan? Belum. Oh belum. Untuk Berarti saat masih ini- fokus di kopinya. Iya, masih fokus di kopi. Jadi untuk tempat ini juga belum ada alat kopi, belum punya listrik yang kuat juga. Listrik ini dari sambungan dari Ini dari rumah langsung ya? ya dari rumah sambung-sambung. Jadi seperti itu. Oke, Tinus, kalau misalkan nanti ada ya makanan lokal apa yang mau ditampilkan di hall kamu? Cafe. Yang saya paling jagokan itu ubi. Ubi. Karena kita orang Papua nih makannya ubi. Jadi saya paling jagokan untuk di Honai sini tuh ubi, keladi, singkong. Ubi bakar. Ya, ubi bakar, ubi rebus, ubi oven. Ubi oven. Iya, bisa juga bakar di oven. Oh iya iya. Jadi maksudnya pembakarannya itu di lewat Iya, oven begitu ya? Iya. Iya. Ubi enak tuh. Oke, sambil minum kopi, ubi bakar tuh. Itu pas. Tinus tuh. jadi saya jagokan ubi. Ubi. Ya, dia tuh snack di sini untuk apa itu ubi. Oke. Kopi-kopi yang di sini kopi-kopi yang diseduhkan, kopi-kopi yang lokal juga begitu. Iya, lokal. Kenapa sampai maksudnya Tinus lebih pilih biar sudah saya angkat lokal saja. Apakah untuk bisa membantu juga petani kopi di luar atau bagaimana? Kalau untuk kopi ini kita punya kakak dong banyak jual kemasan toh, kemasan. Jadi saya juga belum punya kebun kopi. Terus ini juga bukan rencana saya untuk saya jadi main kopi, tapi inspirasi dari gerobak. Makanya saya berpikir untuk biar saya belanja kopi asli saja gitu. Biar teman-teman yang mungkin yang punya kebun kopi yang lain mungkin dong sediakan bubuk, kita tinggal beli gitu. Jadi kita tidak bisa semua jadi satu tanam kopi semua tanam kopi. Satu bikin ini semua bikin ini, kita tidak bisa gitu. Jadi yang lain bikin kebun kopi, yang lain olah, kita yang lain jual. Jadi saya di bagian yang jual-jual saja. Oh iya. Berarti sambil saling menopang lah. Iya, Gitu. saling menopang. Dari petani bisa dibantu, Iya. kopinya bisa terjual, dari pendistributor juga bisa. Nanti tinggal Pulkam Cafe yang promosikan. Iya. Gitu ya. Pulkam Cafe yang buat kopinya di sini, seduhkan kopinya ke para yang pengunjung. Ya, pengunjung. Jadi kopinya juga saya beli dari kakak. Oh, dari Kakak yang sudah jual-jual. Mhm. Yang sudah jadi mungkin satu bungkus. Jadi saya jual, saya beli di kakak orang. Saya jual habis, terus saya beli lagi. Itu yang diseduhkan di Iya, Pulkam diseduhkan. Cafe ini. Iya. Oke, Tinus, yang menjadi harapan besar seorang Tinus, apalagi kan Tinus ini adalah anak asli daerah. Yang jadi harapan besar Tinus itu bagi anak-anak muda di Papua Pegunungan khususnya, atau di Jawi-Jaya lah khususnya begitu, untuk menjadi berdiri sendiri sebagai seorang anak Papua yang bisa, yang mungkin orang di luar Papua bisa, anak-anak muda di luar Papua bisa lakukan, bahwa kami juga anak-anak Papua bisa lakukan gitu. Apa yang menjadi harapan besar Tinus? Harapan besar buat saya itu, saya ingin kembangkan tempat ini. Saya punya harapan sekali. Punya harapan besar untuk ini, kembangkan tempat ini. Cuma seperti begitu. Karyawannya semua anak asli? Anak asli semua. Statusnya semua tidak sekolah. Oh, statusnya semua tidak sekolah? Yang dipakai Tinus di sini? Semua tidak sekolah. Jadi apa yang saya bisa, saya diajarkan langsung. Yang mungkin hari ini saya belajar, mungkin seperti kakak, mungkin sekarang kita cerita ini, nanti sebentar saya ajar lagi di punya adik. Jadi apa yang saya belajar, langsung saya diajar ke adik. Ini begini. Tadi kakak bicara seperti begini, jadi kita harus begini. Saya dapat motivasi dari kakak, orang-orang tua,
sama-sama mengangkat semua. Ya, mengangkat semua. Apa yang Tinus tahu harus juga Teman-teman juga tahu. adik-adik juga dong Iya. tahu. Ya mungkin Tinus di luar kita Papua mungkin banyak anggapan dari luar Papua, anak-anak Papua itu belum bisa begitu. Nah, banyak tuh anggapan-anggapan, maksudnya hal-hal yang biasa menjadi sorotan-sorotan begitu bagi anak-anak Papua. Tapi dengan pembuktian Tinus mendirikan sebuah kafe dari jalanan hingga kafe Hulkam ini sudah bisa menjadi jawaban Ya. bagi anak-anak di luar Papua bahwa anak-anak dari Papua Pegunungan itu juga Bisa. mampu lah. Mampu ya. Siap. Itu juga yang juga menjadi harapan besar Tinus. Iya. Terus harapan buat saya lagi tuh kita orang Papua itu kita punya wadah tuh dalam Hunai. Jadi ini kita harus siap, pemuda Papua semua punya kalau menurut saya. Jadi saya tidak bisa ketemu satu-satu baru untuk ajarkan, tapi kalau mungkin teman-teman bisa lihat dari apa yang saya bikin, mungkin teman-teman bisa datang untuk cari motivasi dari sini gitu. Jadi tempat ini tuh buat siapa saja pemuda Papua. Nah, yang tadi mau datang ngopi atau mau datang belajar atau mau ini bebas. Jadi apa yang saya bisa bikin, teman-teman lagi harus bisa begitu. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil contoh dari seperti itu. Saya tertarik dengan gambarnya Tinus. Nah, ini saya gambar sendiri. Ini artinya perjalanan. Iya, perjalanan. Saya suka trip-trip juga. Suka jalan-jalan ke gunung, ke hutan, bermalam di gunung-gunung. Saya suka sekali seperti itu. Dulu awalnya tuh dengan teman-teman itu sering keluar-keluar hutan, bikin rumah-rumah begini di hutan. Itu belum punya inspirasi untuk besar begini. Tapi waktu itu dia semacam anak-anak kecil, jadi main apa, camp-camp begitu. Ya gimana? Nah, jadi saya gambar ini karena saya sering jalan-jalan. Jadi semua yang ada dalam ini semuanya ini dari tangan Tinus semua. Iya. Dari tangan. Modal tangan ini 40%. Mulai tangan Iya, modal tangan. hingga 40%. Iya, belum 100%. Belum 100%, masih banyak yang mau dikerjakan. Iya, gitu. masih banyak. Ini dari kayunya, ini di desain di apa? Diolah jadi sebuah karya seni begitu ya, ditampilkan semua di sini. Dari sini ada Honai, di depan kita juga tuh ada Honai, sana juga tuh ada Honai. Mungkin terakhir, Tinus sebagai penutup kita di podcast Mari Tong Bicara di Honai. Iya. Ya, Mari Tong Bicara di Honai ini pas nih. Pas Kita bicara dalam Honai. Ini menjadi akan sebuah inspirasi. Iya. Kita bicara dalam Honai dari Honai untuk Iya, untuk Nusantara. Nusantara ya, Iya. siap. Karena awal tua kita orang-orang tua itu dorang mau buat sesuatu, entah kerja atau mau bikin kebun sampai mau kerja apa saja itu dorang bicara dalam Honai sebelum keluar. Seperti begitu. Iya. Saya penasaran. Tinus, orang tuanya memang petani. Orang tua saya guru. Oh, orang tua guru. Iya. Mama, bapak. Bapak. Bapak, Iya. bapak guru. Iya. Oh, iya. Guru di MEK tapi sudah pensiun. Sudah almarhum lagi. Itu kan bapak guru, kenapa tidak sampai lanjut sekolah waktu itu? Tapi waktu itu bapak pernah bilang, yang lain sekolah, yang lain tidak sekolah. Oh, pembagian begitu. Iya, bagian begitu. Berapa bersaudara, Tinus? 12. 12 orang? Iya. Hmm. Cuman kami yang ada 11 saja. Oh, ada 11. Semuanya itu kakak-kakaknya Tinus orang semua kerja? Cuman satu yang kerja. Satu yang kerja. Yang lain tidak kerja semua. Berarti itu semua di sini? Putus sekolah. Oh, putus sekolah semua. Oke. Tinus, yang menjadi terakhir nih harapan Tinus untuk pemuda Papua lah. Pemuda Papua, terus untuk anak-anak umur-umur kita ya, generasi-generasi yang ada saat ini. Saat ini mungkin masih menjajaki masih banyak pilihan lah. Iya. Saya mau bikin apa di tahun ini, saya lulus kuliah mau bikin apa, atau mungkin ada yang lagi cari-cari pekerjaan di luar sama bikin kreasi apa yang perlu disampaikan kepada Kalau menurut saya untuk sampaikan ke pemuda Papua itu modal paling utama itu kita harus bisa.
kita manusia ini semuanya bisa, cuman kembali ke kita saja untuk macam apa. Kadang kita malas itu, makanya buat kita untuk apa yang kita pikir itu pergi begitu saja. Tapi kalau apa yang kita pikir buat kita pemuda, apa yang kita pikir, macam contoh kita mau bikin apa, kita langsung tindakan saja. Kalau kita bertindak dengan tangan pasti barang jadi. Macam saya bikin ini juga kan, nah apa yang saya berpikir langsung saya tindakan dengan saya punya tangan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain juga, yang mungkin teman-teman berpikir untuk bikin apa, harus bertindak begitu. Bertindak dengan tangan, percaya diri, apa yang saya akan bikin ini jadi. Nah kalau mungkin teman-teman berpikir seperti itu, bisa, pasti akan teman-teman yang lain juga bisa seperti mungkin. Ambil contoh dari saya, Ya. modal tangan kok bisa jadi begini. Jadi teman-teman yang lain mungkin ada uang bisa bikin. Ya kan banyak tuh berpikiran mau bikin ini, tapi harus pikirkan uangnya lagi. Iya. Tapi paling utama untuk kita itu modal itu tangan. Modal kita dapat hikmat, dapat inspirasi. Kita setelah dapat, kita langsung jalankan dengan tangan boleh. Itu apa yang kita pikir itu akan terjadi. Tapi kalau kita pikir saja, itu tidak bisa. Itu lama prosesnya. Tapi kalau kita sudah berpikir, saya ingin bikin, contoh saya ingin bikin gerobak lagi pakai seng, itu langsung bergerak. Kan banyak kayu-kayu yang di Papua ini banyak kayu. Bisa seperti saya satu-satu ke hutan. Kita waktu ini kan punya hutan semua. Jadi ya ambil, potong dengan parang, bisa masih jadi untuk jalan apa saja. Tapi jangan juga potong semua kayu-kayu Iya, besar ya. semua pakai yang secukupnya saja. Ya. Iya. Bukan kayak untuk ikat-ikatan. Iya. Misalnya. Oke, Tinus, terima kasih banyak Tinus. Kita sudah ngobrol banyak nih, Tinus. Terima kasih, Hormat. Semoga kedepannya lebih bagus lagi dan capai 100% ya untuk Amin. kafenya. Oke. Terima kasih. Pemirsa di mana saja Anda berada, kita masih banyak bincang-bincang dengan Tinus tadi, banyak inspirasi yang kita dapat di hari ini dalam Honai ini dengan didesain yang sungguh luar biasa, semuanya lokal nih, dan semuanya dari tangan-tangan Tinus sendiri. Semoga ini menjadi inspirasi untuk anak-anak muda dan juga menjadi inspirasi untuk semua anak-anak muda yang ada di Nusantara ini. Dari Honai untuk Nusantara. Sampai jumpa.